ayahnya pun diadakan. Terlihat serombongan pria berpakaian hitam datang ke sana lalu memberikan penghormatan terakhir. Kemudian Jiwoo bertanya pada seorang pria yang terlihat sebagai bos mereka. "Apa kau teman ayahku?" tanya Jiwoo. "Kau yang menyuruh ayahku memukul bahkan membunuh orang kan?" Si pria hanya menjawab singkat, "Ayahmu orang baik." Kemudian ia pergi. Beberapa hari kemudian, Jiwoo mendatangi kantor polisi dan meminta tolong agar menangkap pembunuh ayahnya. Tapi Jiwoo malah mendapat kabar kalau kasusnya dihentikan karena tak ada bukti senjata ataupun saksi. Jiwoo jelas marah, lalu memperlihatkan foto CCTV ketika malam pembunuhan itu terjadi. Tapi lagi-lagi polisi berkata kalau mereka tak bisa meneruskan kasus ini. Tapi Jiwoo tak mau menyerah. Ia kini mendatangi tempat teman ayahnya yang waktu itu datang di pemakaman. Pria ini bernama Mujin. Ia melihat Jiwoo ada di depan kediamannya membawa sebuah kotak. Mujin mengizinkannya masuk. Ketika masuk ke dalam, Jiwoo melihat orang-orang sedang membuat semacam obat. Ia pun masuk ke ruangan Mujin. Kotak yang ia bawa ternyata adalah abu jasad mendiang ayahnya. Lalu tanpa basa-basi, Jiwoo berkata, "Tolong temukan pembunuh ayahku. Aku akan membunuhnya." Dengan tenang, Mujin berjalan mendekat lalu memberikan sebuah pisau. "Anggap aku pembunuh ayahmu. Tusuk aku," ujar Mujin. Jiwoo kini ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Mujin menampar Jiwoo lalu menyuruhnya keluar. Di meja Mujin, terlihat dirinya dan ayah Jiwoo yang berfoto bersama memperlihatkan kalau mereka adalah sahabat dekat. Malam itu Jiwoo termenung di kamarnya. Tiba-tiba ada suara bel pintu terdengar. Jiwoo langsung waspada. Perlahan ia berjalan ke depan pintu dan melihat lewat lubang pintu. Muncul pria berjaket hitam dan wajahnya sempat terlihat. Tapi tak lama pria itu pergi lagi. Jiwoo ketakutan, jangan-jangan pria tadi adalah pembunuh ayahnya. Lalu tiba-tiba entah keberanian dari mana, ia kini mengambil tongkat dan malah keluar mengejar si pria tadi. Di tengah derasnya hujan, dia mengejar si pria yang sudah naik mobil. Namun pria itu terus melaju meninggalkan Jiwoo. Tekad Jiwoo untuk menemukan pembunuh ayahnya tak sedikit pun surut. Kini dia menempel poster-poster berisi tulisan siapa yang mengenal pria di foto CCTV ini akan mendapat imbalan 5 juta won. Sementara di jalanan, sebuah mobil berhenti. Ternyata itu Mujin. Tak sengaja ia melihat poster yang ditempel Jiwoo di sebuah toko. Ia pun membawa poster tersebut. Kembali pada Jiwoo, tengah malam dia mendapat telepon. Orang di telepon berkata, "Aku tahu siapa pria yang ada di poster. Kau bawa uangnya, aku akan memberitahumu," ujarnya pada Jiwoo. Jiwoo dengan polosnya membawa segepok uang dan pergi menuju tempat yang sudah ditentukan. Tapi untungnya ia juga membawa pisau untuk berjaga-jaga. Jiwoo memakai masker dan pakaian serba hitam. Di jalanan sepi dia bertemu dengan seorang pemuda berandalan. Berandalan itu berkata, "Serahkan dulu uangmu." Lalu teman-temannya juga mulai berdatangan. Mereka mengambil paksa uangnya lalu menyerang Jiwoo. Jiwoo mencoba menyerang balik. Tapi 1 lawan 3, Jiwoo tak bisa mengimbangi mereka. Jiwoo dihajar habis-habisan sampai pingsan. Ketika Jiwoo sadar, dia sudah ada di sebuah tempat sempit. Ternyata dia ada di dalam bagasi mobil, tangannya terikat. Ia meraih pisau yang ia bawa dan mencoba melepaskan diri. Di luar, terdengar berandalan tadi mobilnya ditabrak seseorang. Lalu tiba-tiba bagasi dibuka, ternyata Mujin. Mujin langsung menolong Jiwoo melepaskan ikatannya. Mereka pun mengobrol di pinggir laut. Mujin berkata, "Sebaiknya kau jangan lakukan hal berbahaya lagi." Tapi Jiwoo menolak dan berkata, "Bagaimana aku bisa diam sementara pembunuh ayahku masih berkeliaran bebas?" Kemudian Mujin bertanya pada Jiwoo, "Apa kau sungguh ingin membalas dendam?" "Ya, aku akan melakukan apapun," jawab Jiwoo tanpa keraguan sedikit pun. Lalu dibawalah Jiwoo oleh Mujin ke suatu tempat. Di sana banyak orang-orang sedang berlatih bela diri. Mujin kemudian berkata, "Mulai sekarang kau berlatih di sini." Jiwoo kini paham apa maksudnya. Jika dia ingin membalas dendam, maka kemampuan fisiknya harus ia tingkatkan dan berlatih bela diri adalah salah satu caranya. Jiwoo diantar ke kamarnya. Di sana dia menyimpan guci berisi abu mendiang ayahnya, satu-satunya hal berharga bagi dirinya. Kehidupan Jiwoo di tempat latihan sangat sulit. Dia sering diledek karena satu-satunya wanita di sana dan harus membersihkan baju kotor mereka. Seorang dari mereka mencoba menggodanya, tapi Jiwoo melawan. Untungnya perkelahian mereka bisa dilerai oleh yang lain. Ketika semua selesai berlatih, Jiwoo berlatih sendirian di sana. Lalu muncullah Mujin. Dia berkata, "Kalau kau terus berpikir untuk menang, maka kau tak akan pernah menang."
Tujuanmu adalah membalas dendam. Berpikirlah untuk membunuh. Incar titik lemah musuhmu, bagian pelipis, dagu, ulu hati, dan bagian vital. Sekarang coba serang aku, ucap Mujin. Mereka pun mulai berlatih tarung. Awalnya Jiwoo masih kesulitan, tapi lama-kelamaan dia bisa lebih fokus dan mulai bisa membalas serangan Mujin. Jiwoo pun terus berlatih setiap hari. Setiap latihan, Jiwoo selalu membayangkan pembunuh ayahnya itu ada di hadapannya dan dia mencoba untuk mengalahkannya. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Jiwoo akan ikut dalam kompetisi brutal. Puluhan orang akan saling bertarung hingga tersisa satu pemenang. Pertarungan terjadi sangat sengit dan Jiwoo terlihat bisa mengimbangi semua lawan-lawannya. Lalu akhirnya terlihat ada satu orang yang bertahan. Dia bernama Gang Jae. Ia sudah yakin dirinya menang, tapi ternyata masih ada satu orang yang bertahan. Dialah Jiwoo. Dia bangun dan bersiap untuk bertarung lagi. Kini 1 lawan 1. Pertarungan terlihat sengit. Gang Jae menggunakan rantai untuk mencekik Jiwoo, tapi Jiwoo berhasil lepas. Lalu sebuah pukulan sikut tak terduga dari Jiwoo tepat di wajah Gang Jae membuatnya pingsan. Mujin berdiri lalu mengangkat tangan Jiwoo, pertanda dialah pemenangnya. Di ruang ganti akhirnya Gang Jae sadar dari pingsannya. Dia ditertawakan oleh teman-temannya karena kalah dari seorang wanita. Gang Jae merasa direndahkan karena kalah dari orang yang ia kira lebih lemah darinya. Ia pun lalu berkata pada temannya, bagaimana kalau kita makan cemilan? Cemilan yang Gang Jae maksud adalah Jiwoo. Gang Jae berkata, tadi diam-diam aku sudah memasukkan obat tidur ke minumannya. Temannya itu paham apa maksud Gang Jae. Sementara itu di kamarnya, Jiwoo baru selesai mandi. Ia minum beberapa teguk. Tak lama kemudian, pandangannya mulai kabur. Efek obat tidur yang dimasukkan Gang Jae mulai bekerja. Lalu tak lama, Jiwoo pun langsung tertidur. Jiwoo mencoba membuka matanya samar-samar melihat Gang Jae dan temannya ada di kamarnya. Ia kaget dan mencoba memberontak, tapi tubuhnya lunglai lemas. Efek obat tidurnya sangat kuat. Mereka mencoba melecehkan Jiwoo, sementara Jiwoo sekuat tenaga menghindar. Pergumulan mereka membuat guci mendiang ayahnya terdorong jatuh dan pecah. Jiwoo mengambil pecahan guci itu dan menyerang teman Jiwoo tepat di bagian vitalnya. Jiwoo bangkit berdiri dan berlari keluar. Gang Jae mengejarnya, lalu mencoba memukulnya dengan palu, tapi Jiwoo menusuknya tepat di perutnya. Tak lama kemudian muncullah anak buah Mujin menghentikan Gang Jae. Akibat ulahnya, Gang Jae dibawa ke hadapan Mujin. Gang Jae adalah salah satu petarung terbaik yang Mujin miliki, tapi Mujin tak pilih kasih. Jika dia salah, dia harus dihukum. Kau pilih wajah, tangan, atau kaki? Tanya Mujin. Gang Jae tahu apa maksudnya. Dia harus memilih bagian tubuh mana yang akan Mujin lukai. Gang Jae memohon-mohon sampai berlutut meminta maaf, tapi keputusan Mujin tetap tak bisa diubah. Baiklah, ujar Mujin. Kalau kau tak bisa memilih, biar aku pilihkan. Mujin mendekati Gang Jae lalu dia menyabetkan pisaunya ke wajahnya. Gang Jae hanya bisa berteriak kesakitan. Tapi bukannya merasa bersalah, wajah Gang Jae kini dipenuhi ekspresi balas dendam. Lalu pada suatu malam, Jiwoo mendatangi sebuah restoran. Di sana sudah ada Mujin menunggunya. Mujin berkata, mulai malam ini Jiwoo sudah mati. Mulai sekarang namamu adalah Oh Hae-jin. Mujin juga menyerahkan sebuah pistol pada Hae-jin. Ini adalah pistol pembunuh ayahmu. Pistol polisi. Jadi dengan kata lain, pembunuh ayahmu adalah seorang polisi. Aku menemukannya ketika malam pembunuhan terjadi. Mulai malam itu, Hae-jin tak lagi kembali ke tempat latihan. Dia menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih tinggi. 3 tahun Hae-jin berlatih. Setelah itu dia juga masuk ke kepolisian menjadi anggota di divisi kejahatan dan kekerasan.